Sudah bisa belum? Udah kayaknya dikasih dijadikan co-host tapi ya. Oh iya. Ya, Nah ini udah. saya buka Ya. ya, saya buka ya, Dok. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan sehat kepada kita dan alhamdulillah Allah memberikan istiqomah kepada kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan jeripayahnya kita, lelahnya kita, capeknya kita dijadikan oleh Allah sebagai saksi untuk mendapatkan, dan mudah-mudahan kita dihimpun di sisi Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya izin off cam, soalnya masih lalu lalang ini cucu. Monggo silahkan Dok. Internetnya yang hilang timbul nih, tak off cam juga sebentar. Ya monggo. Ini bab 40 ya? Iya. Ini ayat sudah. Dokter Wiwin, apa ini kita sudah bahas ini apa? Belum kelihatannya Ustazah ya. Oh. Monggo kalau begitu. Baik. Sudah Kak Ustazah dimulai kah? Belum Ya. Langsung ya. Langsung. Kalau gitu silakan Nini ya. Nini sayang silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat keluarga. Allah Ta'ala berfirman. Enggak, sebentar ya, tak besarkan sedikit. Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya, juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman seperjalanan, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang menjadi milik tangan kananmu. Iya, paham Dok. An-Nisa 36. Jadi kita hendaklah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman seperjalanan, dan orang yang dalam perjalanan. Dan hamba sahaya yang menjadi milik tangan kananmu. Yang saya kurang paham, hamba sahaya menjadi milik tangan kananmu ini apakah semacam ART atau apa ini Ustazah? Kalau sekarang Dok, masalah hamba sahaya tidak ada di kita. ART itu sahaya, kan hamba sahaya itu adalah hasil perang orang-orang yang beriman, orang kafir. Ketika orang itu kalah, manusianya yang jadi sandera itu dikumpulkan, nanti dibagikan kepada yang ikut perang dari pihak muslimin. Ada yang dapat 2, ada yang 3, terserah nanti banyaknya tadi. Kemudian hartanya dikatakan ghanimah. Nah, sekarang tidak ada dan itu tidak bisa disamakan dengan hamba sahaya ART ataupun apa saja yang berkaitan dengan masalah asisten rumah tangga apapun gitu. Pekerja kita nggak bisa. Tetap mereka merdeka. Cuman kita mereka adanya di sisi kita sebagai kerja gitu kan. Kerja dengan jasa, insya Allah seperti itu. Saya jelaskan dari pertama, hendaklah kalian menyembah Allah. Di sini kita dituntut oleh Allah jangan sampai melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Karena siapapun yang melaksanakan kesyirikan, kalau dia dimatikan dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau itu dibawa mati. Tapi kalau dia di dunia merasa itu perbuatannya syirik, tapi dia tidak mungkin mengetahui syirik atau tidaknya kalau dia tidak menuntut ilmu secara syar'i. Maka ketika dia paham tentang ilmunya, loh ternyata yang saya lakukan ini adalah kesyirikan, maka dia bertobat, insya Allah Allah tetap mengampuni. Tapi kalau kesyirikan tersebut dia paham itu syirik, tapi
kemudian dia itu mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Artinya kekal, tidak ada pengangkatan. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan kesyirikan, mungkin dosanya besar dan banyak, masih ada pengangkatan. Artinya masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian kedua orang tua berbuat baik. Baik di sini artinya satu tidak membangkang dan kedua apa yang dibutuhkan oleh orang tua selalu kita persiapan selama kita artinya sesuai dengan kemampuan kita. Dan bertutur kata sesuai dengan artinya tidak menyinggung perasaan orang tua itu. Kemudian kita berbuat baik kepada kerabat yang ada nasabnya dengan kita, kemudian anak-anak yatim, miskin, tetangga yang dekat, yang maksudnya masih saudara juga, dan tetangga yang jauh. Kemudian wasohibu bil janbi itu artinya teman sejawat. Teman sejawat dengan kita pun harus berbuat baik, nggak boleh saling kalau satu sama lain ada kelebihan, tentu di situ menunjukkan bahwa satu sama lain harus betul-betul saling membutuhkan dan saling mengisi. Wawab nasabil dan kepada orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan pada zaman Rasulullah itu bepergian di tengah padang pasir, tidak memiliki, maksudnya habis perbekalannya. Maka dia berhak untuk kita santuni. Tapi kalau sekarang kemungkinan namanya tamu ataupun orang yang mau bepergian, seperti ada orang yang naik haji, maka itu kita berbuat baik kepada dia dengan adanya yang mungkin kita mengunjungi, kemudian kita mungkin ada sesuatu yang kita bawakan untuk mereka seperti itu. Wama malakat aimanukum, saya sudah terangkan tadi, dan kepada hamba sahaya pun tetap berbuat baik. Berbuat baik kepada hamba sahaya, tingkatan yang paling tinggi adalah memerdekakannya. Artinya si hamba sahaya itu siapapun yang mampu untuk membelinya kemudian dimerdekakan. Akhirnya dia tidak dijual belikan lagi dan dia tidak boleh diperintah-perintah karena masalahnya sudah merdeka sesuai dengan juragannya gitu, udah selevel dengan juragannya karena dia sudah merdeka. Bagaimana, Dok? Ustazah mau tanya. Mana? Kesimpulannya kan kita sebaiknya berbuat baik pada semuanya. Lalu kenapa ada kekhususan yang disebutkan ini? Apakah kemudian di luar ini kita boleh tidak berbuat baik? Kalau tidak dirinci, boleh jadi mungkin kita tidak akan paham. Tapi ketika dirinci oleh Allah dalam surat ini, maka siapa-siapanya yang harus kita berbuat baik, maka laksanakanlah. Artinya bukan dalam arti yang tidak disebutkan di sini kita tidak berbuat baik, bukan seperti itu. Cuman berbuat baik yang selain ini seperti mohon maaf kepada yang bukan seagama, seakidah kita pun kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh menyinggung perasaannya juga. Cuman toleransi kepada mereka yaitu bukan dalam arti kita loyal terhadap mereka, akan tetapi justru apapun yang dia lakukan berdasarkan ritual yang mereka lakukan, kita malah diem dan tidak ikut campur di dalam segala urusan yang berkaitan dengan masalah ritual. Maka dengan tidak ikut campurnya dan kita mendiamkannya, itulah toleransi di dalam Islam. Tapi seandainya kita punya teman sejawat ataupun kita punya tetangga ataupun siapapun saudara yang mungkin ada di dalam golongan akidah yang berbeda atau non-muslim, kita nggak boleh di dalam masalah berkaitan dengan masalah ritualnya kita nggak boleh membantu. Umumnya saya masakin ini, saya bantu belikan ini, nggak boleh sama sekali. Justru dengan adanya membiarkan, itulah toleransi di dalam Islam. Gimana? Tapi kalau misalnya, Ustazah, mohon maaf, kalau misalnya kita datang melayat, gitu masih diperbolehkan ya? Oh iya. Bahkan jangankan melayat, si dia yang diusung oleh kaumnya, kita ada di situ, maka kita pun harus berdiri menghormati. Oh iya. Tapi asal jangan ada ucapan gini, Dok. Ya, saya ikut berduka cita ya, mudah-mudahan dia diampuni dosanya. Nah, nggak boleh sama sekali kata-kata itu. Oh gitu ya. Jadi cukup berduka cita gitu aja ya? Ya, saya ikut berduka cita gitu aja. Iya.
Iya, iya Ustazah. Monggo, lanjut, Dokter Wiwin. Maaf Ustazah, berarti kayak banser kemarin yang menjaga keamanan pada saat misa agung itu sebetulnya harusnya nggak ikut-ikut kayak gitu ya? Ya, seharusnya di Islam itu tidak dibolehkan. Jadi dari golongan mereka aja sendiri. Berarti kalau itu ikut terlibat, orang-orang yang Muslim terlibat, berarti dia tidak memiliki akidah al-wala dan al-bara. Al-wala artinya segala sesuatu yang Allah cintai, kita pun harus cinta. Al-baro, segala sesuatu yang Allah benci, kita pun harus benci. Kan mereka itu dia mengadakan ritual menyembah kepada selain Allah. Kan Allah benci, Allah marah. Nah, kita sebagai hamba yang beriman, kita pun harus ikut benci kepada dia. Ini malah membantunya. Ya, gimana? Iya, iya, iya. Lain soal kalau yang zaman dulu itu pernah ada, mohon maaf, ganyang Cina. Nah, di mana rata-rata Cina itu adalah non-Muslim. Kalau waktu dulu itu pernah ada temen Cina yang nginep di rumah minta perlindungan. Tapi itu kan bukan masalah ibadah, insya Allah enggak apa-apa ya kalau yang itu ya. Iya, nggak apa-apa. Bahkan seandainya kita punya tetangga ataupun ya punya saudara yang berkaitan dengan masalah kesehatannya, loh nggak ada yang nganter, dia minta tolong, aduh tolong ya saya anterin gitu kan ke RS atau anterin ke klinik gitu. Boleh kita menolongnya, boleh. Yang jelas yang tidak boleh itu yang berkaitan dengan sesembahannya dia, ritualnya dia. Oh, oke, oke, oke. Termasuk ikut kasih selamat Natal, selamat Waisak, selamat Nyepi gitu enggak ya? Itu karena ikut campurnya ya, karena memberikan selamat itu ya. Iya, nggak boleh Islam itu. Itulah batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah kepada dengan dalil apa? Lakum dinukum waliyadi. Jadi konsekuensi daripada lakum bagi kalian dinukum agama kalian waliyadin wali dan bagiku din agamaku. Nah, konsekuensinya artinya membiarkan di dalam masalah ritual-ritual. Dan kita pun nggak boleh minta tolong ketika kita ada ritual itu kepada mereka. Karena sebagian mereka dengan sebagian adalah penolongnya dan kita adalah penolongnya. Sebentar, Ustazah, tanya lagi. Rata-rata kalau di negara kita itu non-Muslim itu ekonominya lebih bagus. Nah, kalau ada seorang pedagang, enaknya kita jualan apa ya? Terus melihat ekonomi yang bagus itu ya udah kita jualan pernak-pernik, misalnya pernak-pernik Natal kayak gitu. Apa namanya? Pada saat Natalan, mendekati Natalan, kalau Lebaran ya pernak-pernik Lebaran. Kayak gitu-gitu tuh masih boleh nggak itu? Enggak boleh. Oh, tetap nggak boleh juga ya? Bahkan kita kalau memang kita sebagai yang membuat catering gitu, kemudian dia itu pesan kepada kita dengan ada kata-kata nanti ya saya untuk malam acaranya dia gitu. Saya pesan sekian-sekian. Kita sebagai orang yang buat catering itu, maaf saya tidak jualan. Bahkan seperti itu. Saking tidak boleh membantu dalam hal ritual. Kecuali begini, kalau si orang itu menjajakan makanan atau pernak-pernik tadi, kemudian kan tidak ada perjanjian, dia pesan kepada kita. Tiba-tiba si orang non-muslim itu membelinya gitu, terserah kalau masalah membeli, mau digunakan apa oleh dia, mau dibuang, mau dipakai, mau dijadikan, terserah. Yang penting tidak ada transaksi antara dia dengan kita, saya pesan ini untuk ini. Nah, kalau ada kata-kata gitu, kita nggak boleh terlibat. Tapi kalau dia membeli apa yang kita telah jajakan, ya itu bagus, malah kita senang dibeli oleh siapapun. Ya gitu dok, sedikit kan beda. Sebentar. Iya, iya, iya. Jadi kalau apa namanya restoran gitu misalnya, orang datang makan pada acara misa
enggak apa-apa. Tetapi kalau saya pesen makanan dari restoran ini untuk itu yang enggak boleh. Itu yang nggak boleh. Oh, terus tadi jualan pernak-pernik Natal itu boleh, tapi tidak menerima pesanan, begitu ya? Oh maaf, yang Oh, berkaitan dengan salah. pernyataannya nggak boleh seperti pernak-pernik yang bukan berkaitan dengan masalah salib. Jadi pernak-perniknya umpamanya mungkin apa ya, aksesoris umum gitu dok. Aksesoris Oh, oh. kalau masalah lilin kan kita boleh jualan lilin boleh. Karena untuk kita kan lilin itu kalau mati lampu kan bisa digunakan untuk umum. Tapi ternyata ketika mereka membelinya untuk sesuatu yang dijadikan ritual oleh mereka, terserah kalau masalah itu. Cuman tidak ada transaksi gitu. Oh, ih, tipis banget ya. Iya, betul. Betul. Itu banget bedanya. Makanya ketika kita mengaji, insya Allah kita akan paham. Tapi kalau kita tidak mengaji, ya itu dianggapnya masa gitu aja nggak boleh, masa ini aja nggak boleh. Tidak seperti itu. Ya, dok. Hmm, baik, baik, baik. Ya, sudah. Monggo. Artinya pokoknya segala sesuatu yang kira-kira bisa terkesan kita menyetujui eh, akidah mereka itu ya Ustadzah yang kita tidak boleh Iya, boleh pokoknya berkaitan dengan masalah ibadahnya. ibadah. Boleh. Baik, terima kasih Ustadzah. Selanjutnya Mbak Rina ya sayang, bisakah? Iya bisa. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Allah Ta'ala berfirman ini ya. Ya, Enggak, Allah, yang Allah Ta'ala orang-orang yang berakal. Hah? Atasnya sedikit lagi. Oh yang yang Eh, Anissa satu. paragraf ketiga. Iya, Paragraf orang-orang ya. yang berakal ialah itu ya. Enggak. Allah, Anissa satu atasnya lagi. Allah Ta'ala berfirman pula para itu di bawahnya Anisa 36 itu. Kok nggak tahu ya sebenarnya. Hmm? Yang ya dianukan aja yang sudah Oh ya, dibaca. oke. Heeh. Oke. Allah Ta'ala berfirman pula dan bertakwalah itu. Mm-mm. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya engkau semua saling menuntut hak dan peliharalah kekeluargaan. Anissa 1. paham. Ini. Belum Ustazah gimana? Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang ketika kalian saling membutuhkan satu sama lain, kalian selalu melibatkan nama Allah. Allah itu. Jadi suka demikian, mohon maaf. Orang-orang Arab, kalau dia mengatakan dan membutuhkan kepada temannya, demi Allah, gitu. Ada kata-kata demi Allah. Ya. Demi Zat yang maha sempurna. Saya ini tidak punya uang, tolong dong saya pinjamin. Nah, gitu. Maka ketika dikatakan Zat yang maha sempurna atau ketika dikatakan demi Allah, orang itu insya Allah akan percaya. Gitu maksud. Tapi kalau kita ini kan tidak jarang-jarang kita menggunakan demi Allah. Gitu. Kecuali kalau umpamanya dia mengatakan demi Allah loh, saya tidak melakukan itu. Nah, kalau kita rata-rata gitu, jarang kita menggunakan kalimat demi Allah. Maka di orang-orang Arab itu sering mengucapkan dan memanggil nama Allah tersebut. Maka bertakwalah kepada Dia. Jadi artinya ikuti apa yang Allah ajarkan kepada kita, kepada mereka yang pada waktu itu konotasinya kan kepada para sahabat yang telah mengajarkan seluruh pedomannya di dalam Al-Quran. Takwalah kepada Dia. Artinya jangan melaksanakan kesyirikan dan jalankan apa yang telah diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang. Insya Allah. Demikian, Dok. Bagaimana, Rina? Monggo, silahkan bagaimana? Ya Ustazah. Ya Ustazah. Jelas, insya Allah. Lanjut. Baik. Selanjutnya ada Mbak Anita adiknya. Monggo. Mbak Anita bisa ya? Ya, Monggo. dan sudahlah Allah
maka jangan menyebutkan sesuatu dengannya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, Suaranya kerabat. kecil. Kenapa? Suaranya kecil, Dok. Oh, suaranya kecil. Oke, kayak gini. Kalau gini. Ya, sekarang bagus. Oh, baik. Uh, Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman-teman seperjalanan, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang menjadi milik tanganmu. Allah berfirman pula, dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, engkau semua saling menuntut hak dan peliharalah kekeluargaan. Gitu. Udah sampai situ ya? Udah sampai situ. Sampai situ? Iya, sekarang lanjut. Maaf. Kenapa? Sekarang yang tadi itu sudah, dua-duanya sudah. Oh, itu sudah ya yang tadi anunya. Orang-orang yang berakal ialah mereka yang memperhubungkan apa yang diperintahkan untuk diperhubungkan oleh Tuhan, yakni silaturahmi. Allah berfirman lagi, dan kami Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, Allah berfirman, oke. Kita dijelaskan dulu dari yang tadi. Dan orang-orang yang berakal. Iya, ya, jadi ini ada perintah untuk menyambung silaturahmi, nggak boleh saling berkelahi antar keluarga yang masih ada hubungan rahim ya, kerabat ya. Terus sama orang tua harus beradab, berbaik, berbakti ya. Iya. Saya jelaskan sedikit. Orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambungkan. Ini kalimat-kalimat umum. Bukan hanya masalah silaturahmi saja, akan tetapi dalam berbagai aspek yang Allah perintahkan. Contoh, kita berkesinambungan di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka ketika Allah memerintahkan sholat yang 5 waktu, maka itu jangan dipending salah satunya. Artinya jangan bolong-bolong. Kalau kita dari subuh, tentu kan lanjut zuhur, asar, maghrib, bisa terus setiap hari kita lakukan itu sampai kita diwafatkan. Kalau dia bolong-bolong, berarti dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintah untuk menyambungkan. Begitu juga di bulan Ramadan. Ramadan sekarang tahun ini puasa. Ramadan depan, kemarin kan saya sudah sempurna puasa, maka saya sekarang ini tidak puasa. Tidak ada kalimat seperti itu. Maka dari itu ada hadis lain mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hambanya dengan amalan walaupun dia sedikit tapi dawam, tapi istiqomah. Jadi apa yang dilakukan oleh kita walaupun sedikit tapi terus istiqomah. Seperti kita umpamanya diniatkan membaca Al-Quran setiap hari itu kita ya nggak usah 1 juz umpamanya kalau kita tidak mampu. Tapi kita diambil hanya 1 halaman saja. Tapi itu rutin tiap hari. Maka itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, jadi artinya di sini secara umum menyambungkan apa yang telah Allah perintahkan. Nah, jadi kembalinya ke takwa lagi. Apa yang Allah perintahkan apa saja, maka kita tidak boleh memutuskan. Ya, termasuk silaturahmi. Jelas. Bagaimana? Jelas, Ustazah. Enggak. Jadi sebetulnya di Arabnya itu bahasa Arabnya, maksudnya bahasa Arabnya itu cuman sampai diperhubungkan oleh Tuhan gitu ya. Ini yakni silaturahim ini hanya penjelasan dari terjemahannya aja ya. Nah, bagian dari apa yang harus dihubungkan, toh? Iya. Betul. Ya, kata-katanya silaturahim itu enggak bunyi ya. Di Al-Qur'annya itu enggak ada bunyinya itu ya. Ya. Ma'amaro. Ma'amaro itu kan apa-apa yang diperintahkan. Ya. Monggo lanjut. Dan sebawahnya sebentar, dan saya dan kami perintahkan berwasiat, berpesan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah masalah berbakti kepada orang tua kita sudah paham. Karena kalau kita tidak paham tentang berbakti kepada orang tua, banyak orang tua yang dikelelerkan oleh anaknya, dibiarkan oleh anaknya. Bahkan orang tua itu
seolah-olah bagaimana gitu, apalagi orang tua sudah sepuh itu. Ya disuruh ini, disuruh itu oleh anaknya itu. Kadang-kadang kalau sudah ada cucu, cucunya disuruh diasuh oleh orang tuanya. Itu berarti ya si orang tersebut menghinakan orang tuanya. Tapi kalau umpamanya dia berakhlak, si anak tadi, dia tidak akan memberikan si cucunya kepada orang tua untuk diasuh. Ya kan kalau umpamanya orang tuanya itu sudah sepuh, ya malah disarankan, Bunda lebih baik dengan itu ya ikut kajian, ikut pengajian, kumpul-kumpul di dalam majelis taklim, atau dengan memperbanyak. Jadi kita mengarahkan ke dalam masalah agama untuk perbekalannya beliau. Kalau tahu umpamanya beliaunya itu orang tua itu kekurangan dalam masalah materi, maka kita kasih dan dianjurkan. Ini saya umpamanya kasih rezeki, barangkali jenengan mau berinfak, mau bersedekah, gitu kan. Kalau beliaunya itu tidak punya penghasilan. Nah, jadi kita arahkan ke situ. Dan kalau umpamanya bulan Zulhijjah, ketika tanggal 10 bulan Zulhijjahnya untuk berkurban, kita sebagai orang yang mampu umpamanya, jangan di orang tua tidak mampu, itu lebih baik, alangkah baiknya kita memberikan materi untuk orang tua. Bunda barangkali dengan apa namanya ada niat nggak untuk apa untuk berkurban di tanggal ini. Iya, tapi saya nggak punya uang. Maka di situ kalau kita ada, ya saya ini kasih untuk membelikan itu. Jadi diatur oleh anak. Insya Allah itu merupakan bakti kepada orang. Bagaimana? Dokter Dia, bagaimana semuanya? Kalau kita kalau orang tuanya minta ditempatkan di panti jompo dengan alasan kalau di rumah itu ya biasa nggak diajak omong, soalnya anak-anaknya pada sibuk bekerja, pulang sudah capek, cucu-cucu juga nggak ngerti, jadi daripada kesepian diminta ditaruh di panti jompo itu kan tidak ada kaitannya dengan kalau berbuat baik, ini termasuk berbuat baik toh, orang tuanya yang minta kok. Dan kalau Iya. gimana sudah? Ya. Kalau orang tuanya yang minta seperti itu, kita kasih pengertian dulu. Di sana itu kan bukan apa, maksudnya tidak ada keluarga, tapi dengan kami, dengan pihak kami, sebenarnya itu yang sayang kepada orang tua, bagaimana kalau saya ambilkan ya pembantu untuk teman gitu. Nah, kalau beliau itu enggak, saya kan di sana itu satu level dengan saya, semuanya pada jompo bisa diajak bicara gitu, monggo terserah. Tapi kan mohon maaf perjanjian kepada panti jomponya yang bisa ditengok oleh anaknya. Mungkin anaknya itu 2 hari sekali atau seminggu sekali gitu kan untuk menjenguk dan membawakan sesuatu untuk anak, untuk orang tuanya tersebut. Insya Allah kalau seperti itu tidak apa-apa karena keinginannya. Tapi kalau orang tua yang menjebloskan ke situ, ya hati-hati. Allah Maha tahu. Iya. Maksudnya kepikirannya itu karena mertua itu tinggal sendirian waktu dulu sebelum meninggal itu tinggal sendirian di Cilacap, sama sekali nggak mau diajak sama anak-anaknya karena teman-temannya di sana banyak, ceritanya itu cuma begitu. Ya, Ya, insya Allah dan dok. Namanya nggak apa-apa ya. tidak apa-apa insya Allah. Dan itu permintaannya. Dan dalam artian si anaknya juga insya Allah mungkin kan gantian untuk menengoknya. Jangan dibiarkan. Masya Allah. Sengsaranya ya. Padahal jerih payah orang tua ya ketika anak itu masih balita gitu. Bagaimana gitu kan. Maksudnya kitanya ketika kita balita gitu kan. Perhatian orang tua seperti itu. Ketika anak. Ya lanjut Pak. Ustazah, itu tentang kurban tadi. Iya. Kalau kan lebih utama berkorban di dekat rumah ya, di dekat kita. Tapi sementara misalnya orang tua itu tidak berkorban karena tidak punya uang. Nah, itu lebih utama di daerah kita atau kita berikan dana untuk berkorban itu
kepada orang tua kita yang jauh di sana, di tempat di kampungnya misalnya begitu. Gimana tuh? Lebih Soalnya baik ini ada kejadian ini. diserahkan ya yang kedua tadi yang jenengan katakan. Jadi kita membantu orang tua melaksanakan Berkorban. berkurban, Hmm. dikasihkan materinya kepada orang tua dan kita yang ngatur. Yang ngatur itu maksudnya gini, kalau umpamanya orang tua kerepotan maka kita datang dan kita ajak orang tua, ini Bu, jenengan sudah ikut membayar, jadi kepada panitianya omongkan. Lebih baik di orang tuanya itu, jangan ada di kita di atas namakan orang tua, nggak usah. Jadi orang tua punya kebahagiaan tersendiri ketika beliau berkurban di tempatnya. Soalnya kan ada yang dari pengajian itu sebaiknya berkurban dan memakan daging yang dikurbankan itu sunnahnya kan. Nah, berkurban di daerahnya dan memakan daging kurban. Tapi karena orang tuanya tidak berkurban, jadi uangnya dia serahkan untuk orang tuanya berkurban gitu ya. Lebih utama itu ya. Ya. Oke. Terus Tapi yang kalau kita, Dok, kalau kita kan ini istilahnya segala-gala masih respon lah kita. Kita melihat, loh di lingkungan kita ini kan banyak yang kurban. Nah, kalau gitu saya mau kurban di suatu daerah gitu. Ya di samping itu kan orang tua sudah kita penuhi. Di suatu daerah kira-kira ini mana yang kekurangan. Maka ada berita, oh di sana ada kekurangan. Maka kita daftar kepada yang lain. Karena umpamanya di daerah kita sudah banyak dan orang-orangnya kaya-kaya dan mereka paling sering memakan daging-daging yang itu. Maka kita silahkan dikeluarkan aja. Tapi kalau untuk orang tua, karena beliau itu dibiayai oleh kita, itu alangkah lebih baiknya di tempat orang tua tersebut. Insya Allah, Dok. Oke. Ya, terus tentang ini menyambung silaturahmi, misalnya ada ketidaksesuaian dengan seseorang yang menurut kita dia menyakiti hati kita. Dan seharusnya nih menurut anggapan kita harusnya kan dia yang minta maaf. Tetapi karena dia cuek, tidak peduli, tidak ada keinginan dan kita merasa terbebani kan dengan itu, merasa nggak enak kok, kayaknya nggak enak nih silaturahminya. Maka kita yang berusaha menyambung silaturahmi atau menunggu. Ketika kita ketika dia memiliki sikap seperti itu, kita berusaha untuk baik kepada dia enggak? Ya itu, makanya kita harus berusaha untuk baik kepada dia, menyambung silaturahmi itu ya. Ya, tapi ternyata yang kita sambungkan silaturahmi tersebut, orang kita tidak respon. Dingin gitu kan? Iya, tidak respon, tidak ada usaha sama sekali. Padahal sebenarnya yang tersakiti itu kita. Jadi misalnya ada suatu peristiwa yang membuat kita tuh sakit hati. Sehingga kita terputus silaturahminya dengan orang itu. Dan akhirnya kita menyadari bahwa, aduh saya ini kok ndak enak ya kayak gini. Saya kepengen silaturahmi kembali dengan dia terjalin. Dan saya berusaha. Tetapi sana tidak berespon. Itu bagaimana ya Ustazah? Itu hadisnya jelas sekali mengenai itu. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah katanya, saya punya saudara, saya sudah berbuat baik kepada dia. Tapi ternyata dia itu kepada saya itu saya berbuat jelek terus. Padahal saya ini sering berbuat baik kepada dia. Apa kata Rasulullah? Dia, si orang yang tadi, dia mendapatkan dosa dan kamu berada di atas rahmat Allah. Jadi begitu di dalam hadisnya itu. Bahkan sama kamu dengan melempari dia dengan tanah yang panas katanya. Jadi artinya si orang itu mendapatkan dosa karena dia tidak merespon kebaikan kita. Tapi kita yang berusaha untuk silaturahmi kepada dia, kita akan mendapatkan pahala. Nah terus bagaimana? Kan udah beberapa kali umpamanya masih seperti itu. Ya udah daripada kita menambah dosa umpamanya, ya kita jaga jarak dulu aja nggak apa-apa. Karena
bukan kita yang memutuskan, bahkan kita kan sudah berusaha untuk menghubungkan. Tapi ternyata sudah beberapa kali saya berusaha untuk baik, malah dianya tidak baik. Ya udah, tunggu aja. Tunggu aja dok, seperti itu. Iya, atur nuwun. Dia dosa, kita mendapatkan rahmat. Hadisnya, Amin. monggo lanjut, Dokter Wiwin. Baik, Ustazah. Selanjutnya, ada Kartini ya. Silakan sayang, Kartini bisa kah baca? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhan ini, benar ya? Dan Ya. Tuhanmu telah menentukan supaya engkau semua jangan menyembah, melainkan Dia. Dan supaya engkau semua berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kalau salah seorang di antara keduanya atau keduanya ada di sisimu sampai usia tua, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan ucapan cis, dan jangan pula engkau menggertak keduanya. Tetapi ucapkanlah kepada keduanya itu ucapan yang mulia penuh kehormatan. Berhenti dulu di sini. Oh, bentar. Dan turunkanlah sayap kerendahan. Maksudnya, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu itu dengan kasih sayang dan katakanlah, ya Tuhan, kasihanilah kedua orang tuaku. Itu sebagaimana keduanya mengasihi aku dikala aku masih kecil. Monggo dok, uraikan. Jadi kita diwajibkan kepada kedua orang tua itu hormat dan sabar. Bagaimanapun kondisinya, kita harus bersabar. Jangan sampai kita menyakiti atau membuat tidak enak, tidak hormat terhadap orang tua. Seperti ucapan cis atau menggertak, itu yang tidak perlu. Dan kita diwajibkan untuk merendahkan terhadap kedua orang tua dengan kasih sayang yang penuhnya. Dan kita harus selalu mendoakan Robbik Firli, wali walidaya, warhamhuma, kama robbayani shaghira. Dari kalimat wakul dan ucapkanlah Robbirhamhuma, kama robbayani shaghira. Kita sering mengucapkannya Robbik Firli atau Allahumma gfirli, wali walidaya. Allahumma ya Allah, Robbik Firli, wahai Tuhanku ampunilah aku, wali walidaya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Maka kita sering-seringlah mendoakan itu, bukan hanya sekali dua kali, tapi diulang-ulang. Maka itu merupakan bakti kita kepada orang tua yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini doanya. Kemudian tadi disebutkan imma yablughonna indakal kibaro, kata-katanya. Apabila mereka berdua itu udah sepuh banget. Biasanya kan sepuh itu suka kadang-kadang kan pikun. Maka ketika beliau pikun, ya kita jangan menganggap dia barusan sudah makan kok minta makan lagi, ya nggak boleh ada bentakan-bentakan gitu. Oh iya, tinggal diiyahkan aja. Pokoknya dia nyari-nyari sesuatu padahal barusan ada di sampingnya. Loh kemana ya dia, kok nggak ada, oh dia lagi keluar, tinggal gitu aja gitu. Kita ikuti gitu arahnya dia, kemana dia berbicara, maka kita merespon dengan respon sebaik-baiknya. Jadi enggak, masa enggak lihat, barusan kok ada di situ. Wah, jadi itu namanya menghentakkan omongan kita yang di luar jalur ayat ini. Ya, insya Allah sudah paham semuanya ini dalam prakteknya, dan kita pun insya Allah sudah mempraktekkan ini ketika orang tua kita ini sudah. Monggo ada pertanyaan. Iya. Ustazah, Ya. mohon maaf. Kembali sedikit melanjutkan pertanyaannya Dokter Sinta itu loh. Saya jadi keinget kasus KDRT yang di sampai cacat itu loh. Nah, pertanyaan saya, umumnya KDRT itu kan misalnya itu dipukul gitu ya. Kalau di KDRT itu bisa pukulan atau mungkin bisa kata-kata yang enggak enak ya.
Nah, Ya. kalau misalnya sekali terus minta maaf gitu, terus ya udah dimaafkan, kemudian begitu lagi dimaafkan, itu sebetulnya di Islam itu batasnya sampai mana toh? Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim itu adalah saudara Muslim lainnya. Maka dari Heeh. itu haramlah darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Itu dok, itu secara umum. Berarti ketika itu ada di dalam rumah tangga kita, termasuk keluarga kita, tetap haram darahnya. Dan kehormatannya. Satu, nggak boleh menyakiti fisiknya, nggak boleh menyakiti batinnya. Yang kedua, nggak boleh dia menipu hartanya, mengambil dan lain-lain sebagainya. Kemudian kehormatannya jangan dihina dia, jangan direndahkan dia, dan jangan pula dicari-cari kesalahan-kesalahannya dia. Maka muslim dengan muslim adalah saudara, bertakwalah dan bersatulah menjadi saudara yang satu gitu. Diibaratkannya sebagai postur tubuh kita, kalau umpamanya ada sesuatu anggota badan kita ini yang sakit, maka semuanya akan merasakannya. Sampai seperti itu. Itu batasannya, Dok. Hmm. Lalu misalnya si suami melakukan seperti itu, apa yang harus dilakukan istri? Melapor, minta cerai, atau kalau ini sudah dikasih tahu, apa hadisnya sudah dikasih tahu atau gimana? Ya. Kalau itu masih terjadi dan umpamanya si suami sadar saling memaafkan, ya nggak usah ada laporan. Tapi kalau umpamanya itu terjadi, boleh dilaporkan kepada yang berhak untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Dan kalau umpamanya terus seperti itu, boleh minta cerai, boleh. Karena di dalam hadis, di dalam bab nikah itu kan seorang sahabat, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan ketika dia itu ditinggal meninggal oleh suaminya, ada orang dua yang datang. Yang satu dia itu maksudnya miskin. Yang satu lagi dia itu tidak miskin, akan tetapi ringan tangan kalau bahasa kita. Ringan tangan itu sedikit-sedikit mukul gitu kan. Nah maka padahal yang paling ganteng di antara dua itu pilihan si perempuan tadi, pilihnya kepada yang tukang pukul tadi karena mungkin eh, menggiurkan gitu mungkin di dalam kegantengannya. Maka kata Rasulullah, pilihlah si Anu. Si Anu itu justru si perempuan itu tidak suka sebenarnya kepada si Anu karena si Anu itu adalah ya lemah lembut gitu. Akhirnya karena saran Rasulullah, maka dia mengambil yang lemah lembut tadi. Jadi boleh nggak masalah KDRT si perempuan minta cerai? Boleh. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Dan Oke. kalau terus-terusan diintimidasi, dok, terus-terusan gitu, dan si laki-lakinya nggak mau menceraikan, kan Allah memberikan jalan kepada perempuan untuk mengambil talak hulu ya, menebus diri dalam penceraian itu dia yang bayar di dalam segala urusan itu. Masih banyak hak gitu untuk kita. Hmm. Ya, ya, sudah. Lanjut, sudah. Lanjut. Baik, selanjutnya Sinta ya sayang. Monggo. Juga Allah Ta'ala berfirman, dan kami Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan menderita kelemahan di atas kelemahan, yakni terus-menerus, dan ceraian susuannya dalam 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Luqman 14. Artinya gimana, dok? Ya pokoknya ibu segalanya. Gak boleh durhaka, gak boleh ini karena ibu sudah menderita, sudah menyusui anaknya. Semua orang adalah anak, walaupun tidak semua orang adalah orang tua. Iya. Pesan Allah sampai disebutkan derita di atas derita orang tua yang mengandung anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu dia itu bermuhasabah terhadap dirinya. Dia bisa balik, bisa dewasa, bisa seperti yang sekarang kita rasakan ini adalah itu berkat pertolongan Allah
Dan kasih sayang orang tua itu adalah kasih sayang yang diberikan greget oleh Allah kepada orang tua untuk menyayangi kita. Maka di sini kalimatnya anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah artinya melaksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah. Kemudian bersyukurlah wali-wali daika kepada kedua orang tuamu. Artinya berbakti kepada orang tua. Itu bagaimana? Paham? Iya. Lanjut. Kalau untuk ibu susu, ibu susu itu sebakti apa kita? Sama. Kemudian apakah dapat bagian warisan? Ibu susu itu kata-katanya sampai apa disamakan dengan nasab gitu. Dengan nasab. Tapi kalau umpamanya di dalam masalah persusuan nanti saya lihat dulu ya. Karena kebiasaan saya menjelaskan itu apa adanya di dalam Al-Qur'an, belum menemukan tentang masalah apakah ibu susu itu mendapatkan warisan, nanti saya lihat di fikihnya. Tapi tadi maksudnya kayak nasab itu apa? Apanya, Ustazah? Menjadi nasab, kata Rasulullah itu sepersusuan itu menjadi nasab katanya gitu. Oh, jadi yang enggak boleh saudara enggak boleh menikah begitu ya? Seperti itu. Tapi kalau di dalam masalah waris, apakah mereka itu kebagian? Karena masalahnya kan ada saudara seibu, saudara seayah gitu di dalam ilmu paroid itu seperti itu. Saya belum menemukan saudara sepersusuan, nggak ada itu. Nah, ya nanti saya lihat. Oh, menjadi nasab. Jadi ya enggak boleh. Sementara itu hanya menjadi nasab, tidak boleh nikah ya. Ya. Baktinya juga ya mesti sama begitu ya? Ya, betul. Dan mahramnya pun sama. Maksudnya gimana mahramnya? Kalau umpamanya saya nyusu kepada si mamah itu, kemudian mamah itu punya anak laki-laki, kan nggak boleh nikah dengan saya. Nah, kalau umpamanya saya diantar oleh anaknya dia gitu kan, itu termasuk mahramnya. Oh, oke. Baik. Oke. Sekarang, nah ini saya ya. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya saya bertanya kepada Nabi SAW, manakah amalan yang lebih tercinta di sisi Allah? Beliau menjawab, yaitu sholat menurut waktunya. Saya bertanya pula, kemudian apakah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya bertanya pula, kemudian apakah? Beliau menjawab, yaitu berjihad fi sabilillah, muttafaq alaih. Jadi kita kan selalu ingin melakukan hal-hal tuh yang Allah senang dan Allah ridho gitu ya. Dan kata Nabi Muhammad tuh yang pertama itu ya sholat. Memang kan mesti memang sholat ya, Ustazah. Sholat tuh kan yang tertinggi ya. Iya. Dan katanya perintah sholat itu bukan melalui perintah ayat, tapi malah Nabi Muhammad sendiri yang datang disuruh menghadap untuk menerima perintah ini. Jadi ini pasti yang paling dicintai. Kemudian ya itu tadi ya, ternyata kedua itu berbakti pada orang tua ya Ustazah ya. Kedua setelah ibadah ya. Maksudnya ibadah kepada Allah. Ya layak ya, karena ya jadi orang tua memang betul-betul luar biasa ya Ustazah. Seperti jihad memang ya Ustazah. Ya. Kemudian jihad fisabilillah ini itu segala sesuatu yang sifatnya jihad ya Ustazah. Tidak saja hanya perang untuk agama ya. Ya. Jihad di jalan Allah, konotasi di zaman Rasulullah kan penekanannya ke perang gitu kan. Ya. Masuk dan perang, kemudian kalau meninggal dia syahid gitu kan. Nah, di dalam hadis yang lain, jadi para sahabat itu berkata masalah perang. Maka kata Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah itu perang saja? Gitu. Maka Rasulullah menerangkan, ketika kamu mencari nafkah untuk orang tua, itu jihad di jalan Allah. Dan ketika kamu mencarikan nafkah untuk anak istri, itu jihad di jalan Allah. Dan ketika kamu mencarikan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan berjihad, maka itu pun kamu termasuk jihad di jalan Allah.
Nah, jihad di jalan Allah sekarang pun termasuk ketika kita mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka itu jihad di jalan Allah. Dan ketika kita memerangi hawa nafsu untuk malas dalam masalah ibadah, kita perangi, maka itu pun termasuk jihad di jalan Allah. Ya, dok. Iya. Monggo, ada pertanyaan kah, Bunda? Ada, Ustazah. Lanjut yang tadi, maaf, ibu susu. Yang disebut ibu susu itu asinya atau putingnya? Zaman sekarang itu kan asinya dibotolin gitu. Terus bisa kasih-kasihkan kayak gitu. Itu apa menjadi ibu susu? Iya, asinya dok, bukan putingnya, asinya. Di dalam hadis, di bab dalam persusuan Muslim ataupun Bulughul Maram dikatakan susuannya itu begini. Kalau umpamanya 1 kemotan, 2 kemotan itu tidak menjadi nasab, maksudnya tidak termasuk ibu susu. Tapi kalau si anak itu betul-betul lapar, nah kemudian dia itu nyusu sampai kenyang, maka itu sudah menjadi nasab. Itu batasannya. Meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali, tapi kenyang. Dalam keadaan Iya. lapar siapa? Boleh nggak dijual? Kan asinya banyak. Kalau yang berlebih gitu kan suka disimpenin di botol, terus yang butuh asi, terus dijual gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, masalahnya kalau umpamanya dijual ini asinya siapa dan siapa yang meminum asi itu. Kalau di Islam kan menjadi nasab. Kalau nantinya boleh dinikah. Tapi kalau itu diperjualbelikan dengan tidak tahu, umpamanya walaupun ada labelnya, ada alamatnya, ada pemiliknya, kan kita tetap nggak tahu kalau kita tidak dipertemukan dengan orang tersebut. Nggak boleh menjual asi di dalam Islam. Jadi kalau asi berlebih itu tetap juga nggak boleh dikasihkan ke sembarang orang, harus tahu orangnya ya. Iya. Kalau toh kita kebanyakan itu daripada mubazir, ya kita cari keluarga yang dekat dengan kita. Nah, kita kasih tahu umpamanya. Nah, tetap itu tidak boleh nanti ini satu susu, jadi tidak boleh ada pernikahan. Itu terjadi zaman Rasulullah, si orang perempuan itu menyusui yang satu laki-lakinya dia susui, perempuan dia susui lagi bayinya itu. Begitu sudah dewasa, nikah. Maka si perempuan itu melihat, ini jadi suami istri loh. Aku yang menyusui katanya. Kepada perempuan aku yang menyusui. Maka si laki-laki itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang datang mengatakan seperti itu. Maka kata Rasulullah, bagaimana lagi katanya, itu sudah seperti itu kejadiannya. Akhirnya dicerailah si istrinya. Si istrinya nikah kepada orang lain, si laki-lakinya nikah kepada orang lain. Dan si suami istri yang tadi sudah tabayun, sudah menjadi saudara. Sepersusu. Itu dok, nggak boleh dok. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi harus tahu mau dikasih ke siapa asinya ini ya. Iya. Baik. Lanjut. Baik. Iya, sekarang dia ya, Di. Monggo. Iya, 313 ya tadi ya. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak cukuplah seorang anak terhadap orang tuanya sebagaimana imbangan jasa, kecuali apabila anak itu menemui orang tuanya sebagai hamba sahaya lalu membelinya kemudian memerdekakannya. Ini jadi baktinya anak kepada orang tua itu sebetulnya seberapapun bakti itu tidak masih kalah dengan kebaikan yang orang tua pada anak. baik orang tua, kecuali ketika orang tuanya itu jadi hamba sahaya lalu dibeli dimerdekakan, itu baru termasuk berbakti. Boleh dibilang impas begitu ya? Iya, jadi tidak dikatakan si anak itu bisa balas budi kepada kebaikan orang tuanya, terutama ya ayahnya itu, kecuali kalau dia menemukan ayahnya itu dalam keadaan
hamba sahaya. Maka dia beli, tebus, kemudian dia merdekakan. Itu merupakan bakti kepada orang. Ya jelas dong. Sekarang nggak ada. Enggak, kalau ayahnya malah menodai anaknya gitu, ayah enggak play kayak gitu tuh. Itu gimana, Ustazah? Maksudnya menodai di sini, maksudnya menodai dalam hal apa dong? Itu di berita kemarin itu kan ada seorang anak yang yang disetubuhin sama ayahnya sendiri. Itu sudah di luar, udah kenistaan itu. Wah, sudah di luar itu. Allah itu benci sekali. Jinah dengan tetangga aja itu dosa yang paling besar itu di dalam kategori dosa besar. Apalagi ini seorang ayah kepada itu tidak akhlak yang bejat, itu jauh dari didikan agama itu dua belah. Itu sudah hapus ya, itu sudah dianggap orang tua lagi ya. Agak karuan itu. Astagfirullahaladzim, itu memang ada seperti itu. Dan anaknya itu akhirnya wallahu alam ya, akhirnya menjadi istrinya. Oh, nauzubillah min dzalik itu di negara Kanoha apa di negara apa gitu. Nauzubillah min dzalik. Ada barusan ini Ustazah. Maksudnya beritanya itu baru. Saya kuper nggak lihat berita-berita Sempet aja, sempet pas astagfirullahaladzim ya gitu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka itu jauh dari agama. Dan kalau toh dia umpamanya Islam dua-duanya tapi tidak paham, maka dari itu tidak ada ya rangkulan antara anak dengan ayahnya. Tidak ada seperti itu. Tetap harus saling di dalam aurat pun nggak boleh pada ayahnya itu seperti itu. Nauzubillah. Kan kita pun risih gitu kan. Kita dengan ayah itu risih. Risih loh dong. Saya belum pernah duduk dengan ayah, kemudian ayah itu merangkul kepada saya gitu kan. Ini udah, saya walaupun lama nggak ketemu dengan ayah, paling salim pun saya jarang-jarang cium tangan. Salim dengan hormat gitu. Apa yang dibutuhkan oleh ayah, saya selalu sesuai dengan kemampuan saya penuhi apa-apanya. Gak bicara masalah apa, enggak, saya risih. Gimana? Iya. Iya, Ustazah. Lanjut. Baik, selanjutnya Ninik lagi ya sayang. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghubungi, mempereratkan kekeluargaannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau jikalau tidak dapat, berdiam sajalah. Muttafaq alaih. Oh, jelasan dok. Ini adab. Akhlak. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk memuliakan tamu, kemudian menghubungi dan mempererat kekeluargaannya. Dan hendaklah berkata yang baik, atau jika tidak dapat, lebih baik diam saja. Iya. Gitu ya, Ustaz. Iya, memuliakan tamu artinya sesuai dengan yang mungkin adat istiadat. Kalau umpamanya di rumah ada makanan, disiapkanlah makanannya. Kalau umpamanya tidak ada jajan-jajan, mungkin kita bisa membelikannya. Karena ketika kita kedatangan tamu, ada perintah fal yukrim di sini. Ada hak tamu yang harus kita penuhi. Maka kalau umpamanya kita hanya ngasih air saja kepada tamu tersebut, padahal ada makanan di belakang atau di kulkas, tidak kita hidangkan, berarti itu namanya menzolimi tamu.
Maka di sini kalimat fal yukrim itu sampai dikatakan dia tidak dikatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir kalau belum memuliakan tamu. Memuliakan tamu seperti yang saya terangkan. Dan tidak boleh menyakiti dan tidak boleh juga mengatakan sesuatu yang akan menjadi tersinggung terhadap tamu tersebut. Batasan tamu di hadis yang lain adalah 3 hari 3 malam untuk kita layani. Tapi kalau umpamanya di atas itu bisa kita usir dan mungkin bisa diajak bicara bagaimana supaya si tamu tersebut tidak sampai menjadikan tuan rumahnya itu menjadi dosa. Itu di hadis yang panjang. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah menghubungkan tali silaturahmi. Penekanan tali silaturahmi itu adalah kepada nasab, seperti adik kepada kakak, kakak kepada adik. Seandainya adik itu dia itu tidak baik dengan kita, tapi kita berusaha untuk menyambungkan. Dia nggak pernah datang, adik. Tapi kalau umpamanya ada kebiasaan kita, lah yang harus datang kan adiknya, masa saya sebagai kakaknya? Ya kalau kita sudah tahu ilmu seperti ini, nggak boleh kata-kata itu. Mungkin adik saya dalam keadaan repot, bagaimana? Maka kita sambangilah, ya. Nah, maka ternyata responnya itu baik gitu. Oh, sekali-kali kamu ke rumah saya kan bisa kita mengucapkan itu kepada dia. Gitu. Ya nanti kalau umpamanya saya dalam keadaan senggang atau bagaimana. Jadi kita ini di situ kita yang duluan datang maka kitalah yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan tidak dikatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir kalau dia itu mulutnya tidak bisa menjaganya. Artinya mungkin bla 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 dan lain sebagainya, ngomongnya kalau ketemu ngalor ngidul. Dan itu barangkali mungkin bisa saja menyakiti lawan yang kawan teman yang diajak bicara tersebut. Maka daripada kita tidak ada manfaatnya, kata hadis ini, aulia smut, lebih baik diam. Jadi ketika kita mau berbicara itu, apakah pembicaraan saya ini nantinya kira-kira akan menjadi sakit untuk dia atau malah akan menjadi rahmat? Nanti diserahkan kepada Mas. Monggo, Dok, bagaimana? Ini agak susah ya Ustazah. Kadang-kadang ya kadang-kadang kita mungkin tidak sadar gitu bahwa apa yang kita ucapkan itu sebenarnya gak enak gitu untuk orang lain. Itu adakah cara kita untuk mengasah kemampuan kita untuk peka gitu ya Ustazah? Gimana Ustazah? Karena ada orang yang bilang gitu aja kok nggak enak, gitu aja kok sakit hati gitu. Padahal ya sebenarnya ya memang nggak enak gitu. Gimana ya Ustazah ya? Kalau kita sudah dekat dengan seseorang, biasanya kan kita tahu gitu kan, dia itu orangnya serius atau dia itu bisa diajak bercanda gitu kan. Maka kita kan sebagai orang yang paham tentang itu, dia itu ketersinggungan baperan gitu kan. Maka kita ya hati-hati dalam hal itu. Tapi kalau orang yang satu lagi, kita ngomong apa aja dia itu menter aja gitu kan. Maka kita nggak apa-apa seperti itu. Tapi tetap kita di dalam berbicara ya mengikuti adab, akhlak dan etikanya supaya kita tidak menyinggung perasaan. Ya, yang baik-baik aja Dok bicaranya. Ya dan mungkin juga kita harus meluaskan tepo seliro ya Ustazah, karena kan tidak semua orang itu dididik dalam lingkungan yang sama ya. Jadi mungkin pada satu keluarga begitu itu nggak apa-apa, sementara di keluarga lain begitu itu ya apa-apa gitu ya. Iya, ya. Ya, itu. Lihat sikot ya. Iya. Monggo. Selanjutnya siapa lagi ya? Mbak Frina tadi izin ya? Enggak, saya. ada. Ya, Mbak Anita yang izin tadi. Ya, Mbak Frina ya, silakan sayang. 315 ya, Dr. Wiwin. Ya, betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk. Kemudian setelah selesai dari semuanya itu, lalu rahim kekeluargaan itu berdiri terus berkata, ini adalah tempat orang yang bermohon kepadamu, Tuhan, daripada perpisahan. Allah berfirman, ya apakah engkau rela jikalau
Aku perhubungkan orang yang menghubungimu kekeluargaan dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Rahim menjawab, ya. Allah berfirman lagi, jadi keadaan yang demikian itu tetap untukmu, yang menghubungi atau yang memutuskan. Terus, Ya, paham Mbak Rina. Ya, lanjutkan sedikit lagi. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, bacalah jikalau engkau semua menghendaki. Firman Allah yang artinya, apakah barangkali andai kata engkau semua berkuasa, engkau semua akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Orang-orang yang sedemikian itulah yang dilaknat oleh Allah. Kemudian ditulikan pendengarannya oleh Allah serta dibutakan penglihatannya. Surah Muhammad 22-23. Muttafaq alaih. Paham Mbak Rina, gimana tuh? Tentang rahim ya. Jadi dialog antara dengan rahim gitu ya Ustazah. Ya. Nggak tahu Ustazah gimana? Ya, saya jelaskan. Ya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk. Jadi semuanya makhluk Allah jadikan. Nah, maka setelah dijadikan makhluk, rahim itu berdiri. Nah, jadi rahim itu adalah kasih sayang yang menghubungkan. Ya kita kan nggak paham karena itu kalau di kita itu merupakan sifat yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita ini menyambungkannya, itulah sifat itu akan tersalurkan. Tapi di hadapan Allah semuanya akan bisa berbicara. Jangankan rahim, kulit pun gitu kan, kulit pun nanti kan akan menjadi saksi dan dia bisa berbicara di hadapan Allah. Maka kita beriman cara menerima kalimat ini bahwa rahim itu berdiri dan berkata, aku ini kan tempat perlindungan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Maka kata Allah itu, naam, iya, seperti itu. Nah, ama tarodoina an asila. Jadi kamu itu aku ridhoi kalau kamu menghubungkannya. Tapi kalau kamu tidak menghubungkannya, maka aku memutuskannya pula, gitu kata Allah itu. Bala tentu. Ola pazali kalaka, maka itu adalah untuk kamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah. Insyitum jika kalian ingin jelas. Fahal ansaitum intawalaitum antum sidu. Seandainya kalian berpuasa, apakah kalian itu akan menguasai dunia ini? Dalam artian ketika kamu dikasih kekayaan, dikasih keterampilan, sehingga kamu menguasai suatu tempat dan suatu keluarga, kamu paling wah dalam segala-galanya. Apakah kamu tokotimu arhamakum, apakah kamu akan memutuskan silaturahmi disebabkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kamu gitu. Dijelaskan oleh Allah, ulaika ladzina lanumullah, maka orang-orang yang seperti kamu itulah yang seperti kamu ketika dikasih kelebihan oleh Allah, kamu nggak mau menghubungkan silaturahmi karena kesombongan itu, maka oleh Allah akan ditulikan orang tersebut dan akan dibutakan penglihatan. Boleh jadi tuli di sini artinya dia akan dijauhkan dari rahmat dan hidayah Allah. Disebabkan mereka itu memutuskan tali silaturahminya itu. Jadi artinya ini pembelajaran bagi kita, ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita katakan bahwa ini semua adalah rahmat dari Allah. Kemudian kita memiliki keluarga yang jauh gitu kan, mungkin dalam segi akhlaknya, segi pendidikannya, maka tetap kita berlemah lembut kepada mereka untuk melaksanakan silaturahmi. Maka ketika itu silaturahmi kita laksanakan, maka si rahim tersebut pun oleh Allah dihubungkan. Tapi ketika kita ini ego kita ini menjaga silaturahmi tadi, si rahim tadi tidak dihubungkan, maka Allah melaknat kepada orang tersebut. Sehingga hadis yang lain dikatakan, setiap hari Senin dan hari Kamis Allah mengampuni kepada orang-orang yang beriman yang tidak melaksanakan kesyirikan. Kemudian Allah pun berfirman juga, maka biarkanlah orang yang lagi dalam keadaan bertengkar. Artinya si saudara itu bertengkar
tidak menghubungkan silaturahmi, maka tidak diampuni oleh Allah. Wahai malaikat, tangguhkanlah mereka. Jadi mereka yang mana? Mereka yang tidak baik dengan saudaranya. Itu satu. Yang kedua, setiap malam nisfu Sa'ban, Allah pun mengampuni dosa-dosa semua orang yang beriman, kecuali mereka yang memutuskan silaturahmi tadi. Dan ketika memutuskan silaturahmi, di dalam hadis yang sahih dikatakan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Banyak keterangan-keterangan dalam hal itu. Bagaimana Bu Rina, bagaimana Bunda Dia semuanya, bagaimana Bunda-Bunda? Silakan kalau ada yang belum jelas ditanya. Maaf Ustazah, berarti yang dimaksud silaturahmi itu luas ya, maksudnya tidak hanya hubungan antara keluarga sedarah, tapi lebih luas lagi gitu Ustazah. Penekanannya kepada saudara. Oh. Penekanan kepada satu nasab. Penekanan. Seandainya umpamanya kita punya adik itu jelek terus, padahal kan nasab kita, maka kitalah yang berusaha untuk menghubungkan silaturahmi. Maka ketika kita ini mengikuti hati kita ini yang berkaitan dengan rahim tadi untuk silaturahmi, ternyata responnya itu jelek dari pihak yang adik kita atau kakak kita atau siapa aja tidak merespon. Nah, maka si rahim yang tadi itu ya memutuskannya gitu kan. Tapi ketika kita berusaha untuk menyambungkan, tetap kita berada dalam rahmat Allah. Tapi orang itu menolak untuk memutuskan, maka dia menanggung dosa di sisi Allah. Itu Bu Rini. Ya, terima kasih Ustazah. Monggo Dokter Dia, Dokter Wiwin gimana? Iya. Bunda yang lain? Ini sampai ada hadis seperti ini itu asbabul wurudnya apa ya, Ustazah ya? Maksudnya saya jadi penasaran. Kenapa rahim itu digambarkan sampai bercerita? Karena ada dukungan-dukungan hadis, barang siapa yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Itu masalahnya. Jadi betapa pentingnya silaturahmi tersebut dan betapa pentingnya ketika kita silaturahmi itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan diancam oleh Allah orang yang tidak menghubungkan silaturahmi, padahal Allah setiap hari Senin dan hari Kamis itu membuka front untuk pengampunan kepada semua orang-orang yang beriman. Ternyata ada 2 orang itu nggak mau, satu sama lain itu masih nggak wauh-wauhan gitulah, jelek-jelek. Maka kata Allah, tangguhkan dia, jangan diampuni dulu kepada malaikat seperti itu. Jadi ini kelihatannya dari ancaman-ancaman itu. Saking nggak bolehnya memutuskan hubungan silaturahmi. Itu aja Dok. Ustazah, Ya. mau tanya batasan memutuskan silaturahmi itu bagaimana ya? Di dalam hadis itu dikatakan wala tahasadu, janganlah kamu saling hasud menghasud atau saling dengki mendengki, jangan pula kamu saling mencari-cari kesalahan orang lain, jangan pula kamu menghina. Itu batas-batas seperti itu. Jadi sesuatu yang akan menyinggung perasaan saudara kita jangan kita ucapkan. Gitu. Ya. Artinya tetap kita nggak boleh menyinggung perasaan keluarga kita. Kalau umpamanya Allah memberikan apa-apa kepada kita, maka kita harus lebih menghilangkan ego dan sombongnya aja kepada mereka. Umpamanya dia kalau umpamanya sudah dikasih kekayaan seperti ini kok nggak pernah gitu kan melihat saudaranya, bahkan mereka itu yang suka yang dikasih kelebihan oleh Allah itu, maka malah omongnya itu nyinggung gitu kepada perasaannya. Nggak boleh seperti itu gitu. Itu batasan-batasannya ya sesuatu yang menyakiti aja. Karena misalnya karena salah satu saudaranya itu pernah berbuat salah dan menyakitkan, kemudian nggak pernah kontak sama sekali gitu, itu sudah termasuk ya? Iya, itu termasuk memutuskan silaturahmi. Maka kata Rasulullah, di antara yang terbaik adalah dia yang mendahului berbuat kebaikan, yang mendahului mengucapkan salam. Kata-kata mengucapkan salam itu jangan ditunggu dia lewat.
Tapi justru kita yang datang untuk pintu untuk mengucapkan salam. Bagaimana nanti responnya? Berarti kalau misalnya masih sekali-sekali masih bertemu itu enggak ya? Enggak, walaupun jauh, tapi apalagi Iya, kan jauh, tapi kontak gitu kan. Pas iya. ada hari raya gitu kumpul itu enggak, itu malah termasuk apa menghubungkan silaturahmi. Jadi jangan ada kebencian dari dua belah pihak. Kan beda, kita kita pun merasakan gitu kan. Ya, kita merasakan baik dan tidak baik di keluarga. Kalau misalnya kebencian itu masih ada. Jadi cuman kita bertemunya itu hanya ya sekedar say hello sudah. Cuman enggak ada sama sekali komunikasi yang lain gitu bagaimana, Ustaz? Ya itu termasuk memutuskan silaturahmi. Kalau dengan saudara senasab seperti itu, nggak boleh. Iya, iya. Kita pun punya rasa gitu, sekitar apa bagaimana gitu. Memang ada kok itu saudara seperti itu dan nggak mau ketemu gitu. Alasannya apa? Ya daripada saya ketemu tambah dosa tuh kan keliru. Yang satunya juga demikian. Daripada ketemu nambah dosa, masya Allah ada itu. Itu Iya. kan silaturahmi. Kita berpikirnya gini ya, secara agama bahwa hidup kita ini cuma satu kali. Kalau kita tidak berbuat baik di dunia, kapan saja. Masa umpamanya saudara kita meninggal, kita kata-katanya kapok, akhirnya dia mati juga. Tuh, aduh, astagfirullahaladzim, kata-kata apa gitu kan. Dan seperti itu. Atau boleh jadi mungkin nyesel. Iya, waktu hidupnya kok saya atau dia belum berbuat baik, belum maaf-maafan gitu. Akhirnya kebencian terbawa mati. Untuk apa gitu? Di akhirat itu hanya ada kebaikan dan keburukan. Seandainya salah satu dizolimi, tidak akan bisa dibalas dengan materi. Tapi hanya kebaikan dan keburukanlah nanti yang ditimpa. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kita menahan untuk tidak benci-bencian dengan siapapun. Itu dok bagaimana? Ustazah, Iya, betul. Ya. Monggo. Ya. Kalau suami istri salah satunya kemudian murtad gitu kan nikahnya nggak sah ya? Iya, Dengan sendirinya ya udah lebih baik minta apa cerai aja. Kenapa diam terus jadi istri? Oke. Tapi kalau memang dari awal nikah beda agama seperti itu, tunggu. Kalau yang lakinya misalnya Muslim, ceweknya non Muslim itu kan masih boleh. Nah, Boleh terus ya. kalau anaknya gado-gado gitu, itu tidak perlu diputus silaturahmi ya. Maksudnya gado-gado itu ada yang Muslim, ada yang enggak gitu. Dikembalikan ke langkah awal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Maka dari itu Islam membolehkan si laki-laki menikahi ahli kitab atau Yahudi ataupun Nasrani, dibolehkan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya si laki-laki itu bisa mengislamkan istrinya. Kalau umpamanya laki-laki itu tidak bisa mengislamkan istrinya, ya rugi dia gitu, Dok. Nah, makanya kalimat ar-rijalu itu dibolehkan oleh Allah itu karena dia sebagai pemimpin di rumah tangganya. Itu satu. Yang kedua, dilanjutkannya ku angkusakum wa ahlikum naro gitu kan. Peliharalah kamu dirimu wahai para suami wa ahlikum dan keluargamu tuh. Berarti anak dan istrinya minan nar dari neraka itu, dari siksa Allah itu. Nah, itu bagaimana peran si suami di dalam menghadapi perempuan seperti itu. Maka daripada itu berat-berat, nanti berjuangnya, kalau berhasil berjuangnya, insya Allah pahalanya besar mengislamkan pasangan. Tapi kalau dia itu malah katut, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik di waktu nanti seandainya kita punya keluarga, jangan sampai menikahi perempuan yang tidak seakidah. Nah, kemudian kebalikannya sekarang, bagaimana kalau perempuannya itu yang Muslim, kemudian dinikah itu lebih itu wala tankihul musyrikat, wahai para wali, janganlah kamu menikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik. Seandainya ada hamba sahaya yang dia itu Islam, itu lebih utama daripada
tadi yang musik tadi ataupun yang non muslim tadi, dia punya pangkat, punya derajat, punya kemewahan segala-gala. Nah, lebih baik hamba sahaya yang beriman. Itu di sisi Allah mulianya seperti itu. Jadi kita dari langkah pertama itu harus mengetahui trik-triknya itu bagaimana. Itu dok. Bagaimana dokter dia? Iya. Ustazah, Oke. mohon maaf, bisa melanjutkan pertanyaan yang Iya. dari Ya, dokter ini ini. iya. Tadi kalau yang memutuskan ini ya, lalu silaturahmi tadi itu, kalau misalkan ada dua orang bersaudara, Ustaz, kemudian tidak saling bertegur sapa, tadi sama yang dibicarakan sama dokter ini tadi, kalau ketemu ya cuman say hello, bahkan tidak, bukan say hello lagi, ketemu ya nggak apa-apa, misalkan dia ditanya ya sekata, sepatah dua patah kata, atau kalau pergi bersama nggak mau. Tapi memang misalkan A antara A dan B, si A itu tadi tuh memang sangat menjengkelkan dan sering berbuat ulah gitu ya, sehingga si B itu sangat 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 jengkel, sangat kecewa karena selalu begitu. Akhirnya dia yang menjauh dengan konsumsi tadi itu daripada berbuat dosa, daripada menimbulkan dosa, udah mendingan saya menjauh. Nah itu kan sudah tergolong untuk memutuskan ya Ustaz Ya, ya. udah Nah, termasuk kategori memutuskan, betul. iya. Nah ini gimana Ustazah? Kita sebagai orang pihak ketiga itu sudah memberitahu bahwa itu sudah memutuskan, tapi kekeh ada pendirian bahwa daripada nanti kalau saya berkomunikasi itu nanti akan menimbulkan dosa. Itu kekeh sekali seperti itu Ustazah. Bagaimana mohon sarannya, solusinya? Ya, itu terjadi juga di pihak lain dan itu terjadi juga pihak yang ketiga tadi untuk menyambungkan. Tapi ternyata egonya dua belah pihak itu tinggi sekali. Nah, padahal mohon maaf, yang satu agamanya juga lagi berjalan, yang satunya lagi dia agamanya juga masih masing-masing istilahnya mengaji. Tapi ternyata kok dalam kenyataan realitas seperti itu dia tidak bisa mewujudkannya. Berarti dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan itu termasuk kategori memutuskan silaturahmi. Kan kalau tidak memutuskan silaturahmi itu kan baik-baik saja gitu kan. Tidak ada seperti itu. Tapi ya satu sama lain harus merubah sikap. Harus merubah sikap dalam arti akhlaknya itu saya pantas enggak kalau berbicara seperti ini. Saya pantas enggak membanggakan sesuatu yang di depan dianya itu. Jadi itu harus namanya ya, harus betul-betul melaksanakan ilmu yang telah didapatkannya gitu. Kalau dia mengaji, kalau dia tidak mengaji, ya hidup ini kan cuma satu hari atau kalau dibandingkan dengan masa di akhirat itu. Dan segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gitu. Jadi harus dikembalikan ke agama itu dong. Dua belah pihak harus mengaji secara benar-benar dan melaksanakan isinya daripada agama tersebut. Soalnya gini kan, orang yang masuk surga itu bukan disebabkan ilmu. Dengan banyaknya ilmu tidak, tapi katakannya bimakanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka kerjakan tuh. Jadi ketika kita punya ilmu satu, tapi dia betul-betul melaksanakan dari ilmu yang satu itu, itulah calon penghuni surga. Bukan ilmunya sekian-sekian, tidak disebutkan bahwa penghuni surga itu disebabkan ilmu. Tapi ya itu, tidak melaksanakan itu aja. Artinya itu termasuk kalau di dalam Islam itu kategori fasik. Islam tapi fasik. Ya, gini saja. Masalahnya itu yang si A tadi itu tidak merasa dia itu berbuat salah. Dan sudah diberitahu katanya enggak apa-apa, intinya tidak merasa. Nah, sedangkan si B itu sudah capek, sudah malas sudah untuk merespon begitu. Nah, dia merasa ini tidak dosa, tidak, daripada berbuat dosa, aku lebih baik memutuskan itu lebih baik. Itu. Nah, juga saya saya simpulkan bahwa untuk sudah disarankan bahwa untuk mengaji gitu ya di komunitas itu belum berjalan saja. Nah, itu kendalanya. Iya itu saja. Jadi itu
untuk solusinya itu juga masih bingung saja. Padahal ya sholat yang ngaji mereka itu. Cuman itu tadi untuk bisa menghubungkan, menyambung tali silaturahmi lagi itu susah sekali itu Mas Ian. Ya. Kalau di dalam masalah hati, Allah tidak peduli terhadap masalah hati, apapun yang terjadi di dalam hati. Tapi ketika fenomena yang muncul berhadapan dengan itu, jangan menunjukkan. Jadi hati benci itu jangan diiringi dengan raut muka yang mengikuti kebencian itu. Nah, insya Allah kalau dia sudah berusaha seperti itu, ya baik, insya Allah dengan adanya dia karena ada hubungan nasabnya itu, insya Allah akan baik. Tapi seandainya itu tidak, dengan ada ketersinggungan dari satu pihak dan yang pihak B tadi sudah berusaha untuk baik, maka kembalinya ke hadis yang tadi. Kalau kamu, kata Rasulullah, kalau betulkah kamu melakukan itu? Maksudnya dia berbuat baik terus, tapi respon daripada yang diajak baik itu malah dia tidak baik. Maka kamu mendapatkan rahmat dari Allah, sedangkan dia akan menanggung dosanya. Tinggal begitu aja. Kalau orang yang sudah paham, tapi nanti begitu dia ketemu kita ya baik lagi gitu si B itu ya kepada yang tadi tidak baik dan terus menerus seperti itu ya, selama hidup di dunia seperti itu ya gimana lagi berjuang. Bagaimana dok? Ya cukup terima kasih. Sudah selesai ya dok? Sudah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai bekal untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah dan semoga Allah menetapkan pahala bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Banyak. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih teman-teman. Ya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Susinya sibuk kita close sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa keluar iki? Keluar ya apa? Gitu. Terus.